Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu, ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali.
Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan baginda raja dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam benak raja, bukankah ibunya Abu Nawas ini sudah lama meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Abu Nawas, coba besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget, seraya bergumam dalam hati. Aneh, bukankah raja sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu? Namun dasar Abu Nawas, ia pun menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku yang mulia. Esok pagi hamba akan bawa ibu menghadap kemari. Jawabnya mantap. Setelah itu ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pun pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya lah perempuan tua itu. Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Dan untuk apa? Tanya si ibu tua itu. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari baginda raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari raja yang akan diterimanya nanti. Nah, nanti uang itu dapat ibu simpan untuk bekal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Ya baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu, kata si ibu tua itu. Setelah itu Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dan berpesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan raja, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas pun mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal.
Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. "Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkahimu," kata si ibu tua itu. "Amin ya robbal alamin, dan terutama kepada ibuku," kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Raja Harun melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" "Itu ibumu," tanya Baginda Raja. "Tapi kenapa sih yang begini kamu baru sampai, Abu Nawas?" "Benar Paduka Yang Mulia, inilah ibuku. Beliau ini sudah tua dan kakinya lemah, tak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil menundukkan ibu tua di hadapan raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti. Meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Raja Harun tersinggung. Ibu ini sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang diucapnya itu sampai tak mau berhenti. Abu Nawas pun berkata, "Ya Paduka Yang Mulia, ibuku ini mempunyai suami 99 Paduka. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Baginda Raja. "Ya Tuanku yang mulia, saya ini dari muda sampai tua begini hanya punya seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan Paduka, itu adalah atas permintaan si Abu Nawas ini. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tak menjawab pertanyaan Paduka. Janjinya, nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari Paduka." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun meminta izin untuk dipertemukan dengan Baginda Raja. "Wahai Paduka Yang Mulia, hukuman apakah yang akan Paduka jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tak bisa memenuhi janjimu, terimalah 100 kali pukulanku," kata Baginda Raja. "Ya Paduka Yang Mulia, hamba kan sudah berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan Paduka berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dora, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah kan 2 orang Paduka. Hamba terima hukuman itu, tetapi 50-50 dengan perempuan tua ini," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tak akan mampu berdiri lagi. Setelah itu, Raja Harun Ar-Rasyid memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya Paduka Yang Mulia, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil tersenyum. Ini, semua orang pun tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di istana bahagia dengan perasaannya masing-masing. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah
bahwa dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.